Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama saya Nadia Riani. Saya dari kelas 3I di Sekolah Pondok Pesantren Darul Najah. Insya Allah pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang G30 SPKI. Siapa yang nggak tahu G30 SPKI? G30 SPKI atau yang biasa disebut dengan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Karena sebentar lagi itu akan ada peringatan G30 SPKI, maka oleh karena itu saya akan membahas tentang G30 SPKI pada pertemuan kali ini. Oke, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi G30 SPKI atau yang biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu gerakan pemberontakan oleh komunis yang terjadi pada bulan September setelah beberapa tahun Indonesia merdeka. Nah, peristiwa G30 SPKI ini terjadi di malam hari, tepatnya pada tanggal 30 September tahun 1965. Nah, jadi dalam sebuah kudeta atau pada malam itu, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Nah, mengapa PKI melakukan hal tersebut? Mengapa mereka melakukan pemberontakan? Itu karena TNI Angkatan Darat dianggap oleh PKI itu sebagai penghalang utama untuk mewujudkan cita-cita mereka. Apa cita-cita mereka? Cita-citanya itu adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang komunis. Nah, karena TNI Angkatan Darat ini dianggap menghalangi, oleh karena itu PKI melaksanakan aksinya pada malam itu. Dan mereka melancarkan aksinya pada malam hari di tanggal 30 September tahun 1965. Mereka dipimpin oleh Letkol Untung untuk melakukan tindakan penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Nah, di antara perwira tinggi Angkatan Darat yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah yang pertama Letjen Ahmad Yani, yang kedua Maijen MT Haryono, yang ketiga Maijen R Suprapto, yang keempat Maijen S Parman, yang kelima Brigjen Sutoyo Siswo Miharjo, yang keenam Brigjen DI Panjaitan, dan yang ketujuh adalah Letu Pierre Tendean. Dan dalam peristiwa tersebut, Jenderal Abdul Haris Nasution yang merupakan sasaran utama dari PKI berhasil meloloskan diri, akan tetapi ajudannya yaitu Letnan Pierre Tendean dan ditangkap, dan juga putrinya yaitu Ade Irma Suryani Nasution tertembak pada saat PKI mencoba untuk menculik Jenderal Nasution. Nah, dalam pemberontakan tersebut, PKI juga menguasai 2 sarana komunikasi. Yang pertama adalah RRI atau Radio Republik Indonesia dan kantor telekomunikasi. PKI selanjutnya menyiarkan pengumuman tentang gerakan 30 September. Lebih tepatnya pada tanggal 1 Oktober jam 7 pagi. Dan pengumuman yang disiarkan oleh PKI yaitu 1. PKI telah melakukan gerakan yang ditunjukkan kepada perwira tinggi anggota Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta terhadap pemerintah. Yang kedua, mengeluarkan dekrit pembentukan Dewan Revolusi. Yang ketiga, mendemisioner Kabinet Dwi Korah. Yang keempat, menghapus pangkat jenderal dan pangkat tertinggi dalam ABRI dan menggantinya dengan letnan kolonel. Nah, berakhirnya peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI berakhir pada jam 7 malam tanggal 1 Oktober tahun 1965 dikarenakan selang beberapa waktu setelah penyiaran
PKI tersebut ada seseorang yang memberitahukan dan menjelaskan tentang peristiwa pembunuhan pada malam harinya kepada Soeharto. Dan setelah juga dijelaskan tentang hilangnya beberapa jenderal. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Soeharto langsung bergegas menuju ke markas di mana PKI berada bersama dengan Tentara Negara Indonesia Angkatan Laut dan juga polisi. Dan akhirnya PKI bisa berhasil dihentikan oleh Soeharto sekitar jam 9 malam. Dan pada jam 9 malam itu Soeharto bersama dengan Nasution mengumumkan bahwa sekarang ia tengah. Nah, pada jam 9 malam Soeharto bersama dengan Nasution mengumumkan bahwa dia sudah mengambil alih tentara PKI dan juga menangkap semua tentara PKI, dan mereka akan diberikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang sudah mereka perbuat. Dan juga ketujuh jasad perwira tinggi Angkatan Darat yang sudah dibunuh dan disiksa dengan kejam oleh tentara PKI ditemukan pada tanggal 3 Oktober di Lubang Buaya. Jadi setelah disiksa dan dibunuh oleh tentara PKI, mereka memasukkan 7 jasad tersebut ke Lubang Buaya. Dan akhirnya setelah ditemukan, jasadnya pun dikuburkan secara layak pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Dan berakhirlah resume saya hari ini. Terima kasih dan semoga bisa menjelaskan dan membantu. Sekali lagi terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.